Tugas 1.3a7.1 Demonstrasi kontekstual menerapkan inkuiri apresiatif. Saya, Sisviana Etika Sari, JKP Angkatan 4, Kabupaten Sukoharjo. Kali ini kita akan belajar tentang inkuiri apresiatif, yaitu Bagja. Apa itu Bagja? Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inkuiri apresiatif. Apa itu inkuiri apresiatif? Inkuiri apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. 5 tahapan Bagja. B yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Lalu A, ambil pelajaran. G, gali mimpi bersama. C, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Dan A, atur eksekusi. Langkah-langkah konkret Bagja dengan menggunakan paradigma inkuiri apresiatif adalah: yang pertama, menyusun rencana perubahan. Yang kedua, memahami kekuatan yang ada di sekolah sebagai dasar untuk melakukan perubahan positif. Yang ketiga, mengevaluasi hal-hal positif yang ada di sekolah. Yang keempat, berkolaborasi dengan dukungan dan motivasi dari seluruh stakeholder. Yang kelima adalah pendekatan psikologi positif. Dari semua hal langkah yang kita susun, kita harus mengupayakan agar fokus pada penyelarasan kekuatan dengan satu tujuan, yaitu mengatasi kelemahan. Nah, inkuiri apresiatif Bagja ini terwujud dengan mengupayakan aset-aset yang ada di sekolah untuk mewujudkan cita-cita visi murid di masa depan dan terwujudnya visi yang kita inginkan. Prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Daftar tindakan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mencari informasi dan membaca literatur di buku atau jurnal mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran tentang terkait pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdapat metode atau media yang mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran berpihak pada murid. Pada aspek ambil pelajaran atau discover, saya membuat 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah yang di sekolah yang mempunyai pengalaman berhasil melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih aktif? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Daftar tindakan yang perlu saya lakukan adalah: yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, bisa dari wawancara, studi literatur, secara mandiri ataupun kolaborasi dengan teman. Yang kedua, bisa melalui wawancara, survei pengalaman, atau pendapat guru, teman, atau orang tua siswa. Pada aspek yang ketiga, tahapan gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat aktif dan dapat berpihak pada murid berjalan dengan baik? Daftar tindakan yang perlu saya lakukan adalah: yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid lewat survei. Kemudian yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, saya terlatih memberikan pertanyaan yang menantang, memberikan cara pandang yang baru pada murid atas situasi atau persoalan.
Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara, sehingga murid tidak takut untuk salah, bisa mengambil pelajaran dari kesalahan, berani berpendapat, dan berani memperbaikinya. Tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Apa pertanyaannya? Yaitu, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa saya lakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran saya di kelas? Nah, daftar tindakan yang perlu saya lakukan adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap pola pikir yang menunjukkan keaktifan. Yang kedua, apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang telah dibahas. Selanjutnya, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru lainnya mengenai program kegiatan yang bisa saya lakukan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Selanjutnya, kapan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat saya lakukan? Daftar tindakan yang perlu saya lakukan adalah mengajak rekan guru, mengajak kepala sekolah untuk melakukan observasi di kelas saya. Selanjutnya, membuat daftar dan jadwal rencana tindakan. Terima kasih. Sekian, Guru Bergerak Indonesia Maju.